Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Wisnu Pratama dengan NIM 23050061 dari kelas S1 Teknik Perminyakan kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mengerjakan tugas remedial dari mata kuliah Teknik Pemboran 1 dengan dosen pengampu Bapak Winarto. Baik, langsung saja saya mulai. Sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan tentang sirkulasi sistem atau sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah proses mengalirkan lumpur pemboran atau drilling mud melalui sistem pemboran untuk membersihkan lubang bor, mendinginkan dan melumasi mata bor serta membawa serpihan batuan cutting ke dalam permukaan. Eh, ini adalah saya akan mencoba menjelaskan atau menyebutkan komponen-komponen dari sistem sirkulasi. Yang pertama ada lumpur pemboran atau drilling mud. Yang kedua ada pompa lumpur atau mud pump. Yang ketiga ada pipa bor. Yang keempat ada mata bor dan yang kelima ada anulus. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal pada nomor 1 dan 2. Yang pertama ada bit dan yang kedua ada nozzle. Baik, yang pertama adalah bit. Di sini ada 3 macam bit, yaitu polycrystalline bit, diamond bit, natural bit, dan impregnated bit. Bit adalah komponen penting dalam sistem pemboran yang berfungsi sebagai alat pemotong batuan. Bit dipasang pada ujung pipa bor dan bertugas memotong batuan untuk membuat lubang bor. Ada beberapa jenis bit, yaitu ada bit PDC, bit tricon, dan bit drag. Yang kedua ini adalah nozzle. Nozzle memiliki berbagai macam jenis. Nozzle sendiri adalah komponen pada bit yang berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan lumpur pemboran ke area pemotongan batuan. Nozzle dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemboran dengan mengarahkan lumpur pemboran ke area yang tepat. Eh, ini nozzle memiliki beberapa fungsi, antara lainnya untuk mengarahkan lumpur pemboran dan meningkatkan efisiensi pemboran. Dalam sistem pemboran, bit dan nozzle bekerja sama untuk memastikan proses pemboran yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya. Ini adalah intermediate casing. Saya akan coba menjelaskannya. Intermediate casing adalah salah satu jenis casing yang digunakan dalam proses pemboran sumur, minyak, dan gas. Casing ini dipasang setelah pemboran mencapai kedalaman tertentu dan berfungsi untuk berbagai macam di sistem pemboran. Antara lainnya untuk mengisolasi zona-zona yang berbeda, mengurangi risiko kehilangan lumpur, dan meningkatkan stabilitas lumpur. Ini adalah ada letak di mana intermediate casing berada. Dia berada di bawah konduktor casing, surface casing, lalu ada di sini intermediate casing, dan yang terakhir adalah paling bawah inner tubing. Baik, selanjutnya ada mud pump. Mud pump adalah pompa yang digunakan dalam sistem pemboran untuk mengalirkan lumpur pemboran atau drilling mud melalui pipa bor ke lubang bor. Fungsinya untuk mengalirkan lumpur pemboran, menghasilkan tekanan, dan lain-lain. Jenis-jenisnya sangat banyak mud pump ini. Salah satunya ada pompa piston, pompa duplek, dan pompa triplek. Mud pump sangat penting dalam operasi pemboran untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan keberhasilan pemboran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 soal yang telah diberikan. Ini pada soal pertama diketahui pada soalnya ini sangat jelas. Lalu yang ditanyakan adalah kehilangan di bit, kehilangan tekanan di bit, yang kedua red optium atau QOPT, yang ketiga tekanan permukaan yang digunakan, dan yang keempat ada kombinasi ukuran nozzle. Untuk langkah pertama kita mencari kehilangan tekanan di bit dengan rumus PB sama dengan Z dibagi Z ditambah 1 dikali dengan Pmax
lalu masukkan angkanya menghasilkan angka sebesar 1376,2 PSI. Yang kedua adalah menentukan rate optimal atau QOPT dengan rumus QOPT sama dengan Pmax per Kp dikali dengan Z ditambah 1 dikali 1 dibagi 2. Dimasukkan angkanya lalu menghasilkan angka sebesar 516,6 GPM. Lalu yang ketiga atau yang C adalah tekanan permukaan yang digunakan. Dengan data lapangan di atas, tekanan permukaan yang digunakan adalah 2145 PSI. Lalu yang keempat ada kombinasi ukuran nozzle. Di sini ada beberapa macam kombinasi dengan catatan QOPT yang kurang dari Qmin, cutting-nya tidak terangkat. Jika QOPT lebih besar dari Qmax, maka washout atau pengikisan lubang yang dikarenakan aliran turbulensi yang sangat tinggi. Lalu jika QOPT besarnya sama dengan Qmin, perlu menggunakan optimasi hidrolika untuk menggunakan nozzle lebih kecil dan biasanya menembus formasi yang keras. Ini adalah cara-cara untuk menjawab soal nomor 1 yang bagian D, yaitu untuk lalu di sini ada note yang harus diperhatikan, yaitu ternyata tenaga pompa yang dibutuhkan sebesar 646,4 HP, sedangkan batas max pabrik sebesar 1388, yang artinya angka 646 ini tidak mencapai batas kurang dari batas max pabrik, di mana HPS sama dengan 646,4 dan HP max-nya sebesar 1388. Baik, ini adalah soal nomor 2. Ini soalnya ya sudah diketahui kedalaman dan lain-lainnya. Lalu yang ditanyakan adalah kapan bit harus diganti. Lalu yang kedua ada berapa harga CPF atau cost per fit. Lalu yang ketiga adalah berapa total cost sampai penggantian bit. Ini jawaban yang saya dapatkan dengan catatan di soal bahwasanya dibuatnya dengan hitungan dalam per jam. Saya akan menggunakan satuannya per jam. Lalu dihitung menggunakan rumus. Kita menghitung COSDM, CR, CB, ROP, F atau cumulative voltage atau fit, kedalaman fit, CPF, lalu TR atau ukur pahat dalam T. Lanjut. Ini adalah data yang didapatkan untuk menjawab soal nomor 1, nomor 2 yang bagian C. Ada tubulasi dan hasil plot CPF dengan umur pahat. Kesimpulannya pada nomor 2 adalah yang A, jawabannya bit harus diganti pada waktunya adalah 16 jam. Sebab yang dikarenakan untuk waktu 17 jam harga CPF sudah mulai naik harga per fitnya, yang disebabkan karena bitnya mulai tumpul, laju penembusan sudah berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh bit yang tumpul. Lalu yang ketiga, sewa rig dan sewa HM tidak mungkin berkurang harganya. Lalu yang B atau yang kedua, harga CPF. Harga CPF optimumnya adalah yang saya dapatkan 197,8 US dollar per fit. Lalu yang C, total cost sampai waktu penggantian bit adalah mulai CPFT sampai jam kedua CPFT jam ke-16 adalah 782,82 US dollar. Baik, lanjut. Lanjutnya adalah soal nomor 3. Ini diketahui dari data di ini kita dapat mengetahui data-datanya, yaitu tekanan formasi 16,2 lb per gal, harga source point 0,3 lb per gal, safety factor 0,2 lb per gal, lalu total densitas lumpur yang ada di soal dijumlahkan mendapatkan hasil 17 lb per gal. Ini dengan keterangan delta P itu perubahan tekanan
yang didapatkan nilainya sebesar 406 PSI. Lalu ada MIWC berat lumpur pada kedalaman intermediate sementara, EMWN berat lumpur ekuivalen, DN kedalaman formasi. Lalu lanjut. Selanjutnya kita menentukan densitas lumpur sebesar 300 PSI, di mana kita mencari MIWC dengan rumus di sini, lalu MIWC pindah ke kiri dan menghasilkan angka 12,85 dan dibulatkan menjadi 12,9 lb per gal. Ini adalah grafik yang didapatkan setelah kami mengerjakan yang didapatkan dari data di atas. Selanjutnya adalah penentuan densitas lumpur pada formasi yang sesungguhnya. Dengan rumus P sama dengan MIWC dikurangi TM menghasilkan angka 12,6 lb per gal. Dengan keterangan P itu berat lumpur dan TM ini tip margin. Ini adalah grafik yang didapatkan sesuai data yang saya dapatkan. Baik, mungkin saya cukupkan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Winarto yang telah mengasih saya kesempatan kedua untuk mengerjakan remedial ini. Dan saya terima kasih kepada Asdos Teknik Pemboran 1, Mas Awi, yang telah membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah Teknik Pemboran 1 ini. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.